Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvana Egistia Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita kuis. Oke citizen, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara dari negara Indonesia. Kenapa kita bagi dua seperti ini? Karena ada dua badan atau dua panitia berbeda yang melakukan kegiatan tersebut. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan nama Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. Sementara penetapan Pancasila itu dilakukan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Dua organisasi atau dua panitia berbeda ini melakukan dua tugas yang berbeda. Namun sebelum kita melangkah ke dalam dua hal tersebut, apakah citizen masih ingat bahwa pada masa lalu Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara? Di antaranya misalnya Portugis, Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Tepat pada 8 Maret 1945, secara resmi Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang dengan semboyannya yaitu 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Jepang telah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Namun banyak yang bilang bahwa masa penjajahan Jepang tersebut yang hanya 3,5 tahun itu lebih membuat Indonesia menderita dibandingkan dengan masa penjajahan Jepang selama 3,5 abad. Hal ini dikarenakan banyak sekali program ataupun kebijakan dari Jepang yang sangat memberatkan bangsa Indonesia, misalnya saja kerja paksa atau romusa. Namun kemudian, Jepang mencoba menarik simpati dari bangsa Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini terlihat dengan diumumkannya pembentukan BPUPKI oleh Komaki Harada pada 1 Maret tahun 1945, yang kemudian direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI atau Sidang 1 BPUPKI dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sementara sidang reses atau sidang tidak resmi dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli. Sementara sidang 2 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, di sini dimulailah proses yang namanya Dasar Negara Indonesia. Pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, ada 3 orang tokoh yang mengeluarkan ide atau gagasannya mengenai apa sih dasar negara Indonesia atau apa isi dari dasar negara Indonesia. Nah, 3 tokoh tersebut, yang pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Muhammad Yamin mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dilanjut pada Supomo yang mengeluarkan idenya pada tanggal 31 Mei tahun 1945 dan Soekarno mengeluarkan ide atau gagasannya pada 1 Juni tahun 1945. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Sebenarnya beliau memiliki 2 versi usulan. Yang pertama, yang dia sampaikan secara lisan. Yang kedua, yang dia sampaikan lewat tulisan. Yang versi lisan ini terdiri dari pertama, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan rakyat. Sementara versi tulisannya terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian, Supomo, beliau mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 31 Mei. Usulan dari Supomo yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Kemudian Soekarno, beliau mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni ini juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
Kenapa? Karena pada tanggal inilah Soekarno atas bisikan salah seorang sahabatnya mengusulkan nama dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian, apa saja sih usulan dari Soekarno? Usulan dari Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan dari Soekarno ini bisa diperas lagi menjadi Trisila dan juga Ekasila. Ada yang tahu nggak apa itu Trisila dan juga Ekasila? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI, tidak diketemukan kesepakatan apa isi dari dasar negara Indonesia. Karena itu, pada akhir sidang dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 38 anggota BPUPKI. Nah, nantinya mereka yang akan melaksanakan sidang reses. Itu sidang kedua yang tadi kita bahas. Nah, pada sidang reses ini, nantinya akan dibentuk atau dibuat yang kita kenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Masih ingat nggak siapa saja anggotanya? Anggotanya sebagai berikut. Kemudian, Panitia 9 tersebut melaksanakan pertemuan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, pada akhirnya, pada tanggal 22 Juni, disepakati atau terbentuklah yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini terdiri dari sila-sila Pancasila, walaupun ada satu sila yang berbeda dari yang kita kenal saat ini. Setelah melaksanakan sidang pertama BPUPKI dan juga sidang reses, maka dilanjutkan dengan sidang kedua BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 17 Juli, yang mana pada tanggal 14 Juli disepakati bahwa usulan yang dibuat Panitia 9 nantinya akan dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, sampai titik ini, dari mulai sidang pertama, sidang reses, sampai dengan sidang kedua, itu adalah tahap dari perumusan dasar negara kita, dan semua itu dilaksanakan dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses penetapan dari Pancasila. Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, akhirnya BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang pada awalnya hanya beranggotakan 21 orang. Dan kemudian tanpa sepengetahuan dari Jepang, ditambahlah 6 orang, sehingga total anggota dari PPKI menjadi 27 orang. Nah, PPKI ini melaksanakan 3 kali sidang, tapi akan kita bahas hanya satu sidang saja, yaitu sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kenapa? Karena pada tanggal 18 Agustus 1945, di sini adalah momentum di mana Pancasila disahkan atau ditetapkan sebagai dasar negara kita. Apa sih isi dari sidang pertama PPKI ini? Isi sidangnya, pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yang mana di dalamnya ada pembukaan, dan di pembukaan alinea keempat itu ada Pancasila. Maka secara otomatis ketika PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar, itu pun mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden pertama dari negara Indonesia. Terakhir, yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun, ternyata antara isi dari Piagam Jakarta dan juga Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki perbedaan, terletak pada sila pertama. Kenapa? Karena adanya masukan dari golongan timur yang merasa bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Maka seharusnya sila pertama yang pada awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dianggap lebih mewakili semua golongan yang ada di Indonesia. Jadi itulah proses perumusan dan juga
Indonesia? Kalau Citizen masih banyak pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Citizen suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan